Hai teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sering kalian lihat, tapi jarang diperhatikan, yaitu tanah. Pernah nggak sih kalian penasaran apa saja yang ada di dalam tanah? Tanah yang kita injak setiap hari ternyata menyimpan banyak rahasia dan keunikan loh. Mulai dari komponen penyusunnya, makhluk hidup yang tinggal di dalamnya, hingga lapisan-lapisannya. Yuk, kita eksplor lebih dalam bersama-sama. Sebelum kita masuk ke dalam tanah, mari kita pahami dulu apa itu tanah. Tanah adalah lapisan terluar bumi yang terbentuk dari hasil pelapukan batuan dan bahan organik selama ribuan, bahkan jutaan tahun. Tapi, tanah bukan cuma sekadar debu atau pasir, ya. Tanah adalah sumber kehidupan bagi tumbuhan, hewan, dan manusia. Tanah yang subur bisa mendukung pertanian, menyediakan air bersih, dan menjadi tempat tinggal bagi banyak makhluk hidup. Nah, kira-kira apa saja sih yang ada di dalam tanah? Yuk, kita selidiki. Tanah terdiri dari beberapa komponen utama yang saling bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Komponen-komponen tersebut adalah mineral-mineral adalah bagian terbesar dari tanah dan berasal dari pelapukan batuan. Contohnya seperti pasir, debu, dan liat. Mineral ini memberikan struktur pada tanah dan menjadi sumber nutrisi untuk tumbuhan. Bahan organik berasal dari sisa-sisa tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang sudah mati dan terurai. Bahan organik ini sangat penting karena menyediakan nutrisi bagi tanaman dan membantu meningkatkan kesuburan tanah. Air-air dalam tanah berperan sebagai pelarut nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Tanah yang baik memiliki kemampuan menahan air dengan baik, sehingga tanaman bisa tumbuh subur. Udara-udara dalam tanah sangat penting untuk pernapasan akar tanaman dan makhluk hidup di dalam tanah. Tanah yang gembur memiliki ruang pori-pori yang cukup untuk udara dan air. Nah, komponen-komponen ini bekerja sama menciptakan tanah yang subur dan sehat. Di dalam tanah, ternyata ada banyak makhluk hidup loh. Mereka membentuk ekosistem yang kompleks dan saling bergantung. Beberapa di antaranya adalah cacing tanah. Cacing tanah adalah sahabat petani. Mereka membantu menguraikan bahan organik dan membuat tanah menjadi lebih gembur. Selain itu, cacing tanah juga membantu meningkatkan sirkulasi udara dalam tanah. Bakteri dan jamur adalah dekomposer utama di dalam tanah. Mereka mengurai sisa-sisa tumbuhan dan hewan menjadi nutrisi yang bisa diserap oleh tanaman. Serangga kecil seperti semut, kutu tanah, dan larva serangga juga hidup di dalam tanah. Mereka membantu mengurai bahan organik dan menjadi bagian dari rantai makanan. Akar tanaman juga termasuk makhluk hidup yang aktif di dalam tanah. Akar menyerap air dan nutrisi, serta membantu menyangga struktur tanah. Semua makhluk hidup ini bekerja sama menciptakan keseimbangan ekosistem di dalam tanah. Tanah tidak hanya terdiri dari satu lapisan, teman-teman. Tanah memiliki beberapa lapisan yang disebut horizon tanah. Setiap lapisan memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda. Mari kita lihat satu persatu. Lapisan atas, topsoil. Lapisan atas adalah lapisan yang paling subur karena mengandung banyak bahan organik dan nutrisi. Lapisan ini biasanya berwarna gelap dan menjadi tempat tumbuhnya akar tanaman. Lapisan tengah, subsoil. Lapisan tengah mengandung lebih banyak mineral dan sedikit bahan organik. Lapisan ini berperan sebagai penyimpan air dan mineral yang dibutuhkan oleh tanaman. Lapisan bawah, regolith. Lapisan bawah terdiri dari batuan yang mulai melapuk. Lapisan ini belum bisa mendukung pertumbuhan tanaman karena kurangnya bahan organik. Batuan induk, bedrock. Lapisan paling bawah adalah batuan induk yang padat dan keras. Batuan ini merupakan sumber mineral yang nantinya akan melapuk dan membentuk tanah. Setiap lapisan tanah memiliki peran penting dalam menyokong kehidupan di permukaan tanah. Nah, setelah kita tahu apa saja yang ada di dalam tanah, kita juga harus memahami betapa pentingnya menjaga kelestarian tanah. Tanah yang sehat sangat penting untuk pertanian,
lingkungan, dan kehidupan manusia. Beberapa cara untuk menjaga tanah adalah menghindari penggunaan pestisida berlebihan yang bisa merusak ekosistem tanah, melakukan rotasi tanaman untuk menjaga kesuburan tanah, menghindari erosi dengan menanam pohon atau menggunakan teknik konservasi tanah. Dengan menjaga tanah, kita juga menjaga masa depan bumi kita. Jadi, teman-teman, tanah bukan sekadar tempat kita berpijak, ya. Di dalamnya ada dunia yang penuh dengan kehidupan dan proses alam yang menakjubkan. Mulai dari komponen penyusunnya, makhluk hidup yang tinggal di dalamnya, hingga lapisan-lapisannya, semuanya saling terhubung dan berperan penting bagi kehidupan di bumi. Yuk, kita jaga dan lestarikan tanah kita agar tetap subur dan sehat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ya, terima kasih.